Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa podcast Bapak ke Semarang, kita berjumpa kembali di podcast berikutnya. Saya sudah sulit menghitung berapa jumlah podcast yang di hari ini. Kebetulan alhamdulillah kedatangan tamu istimewa, Ibu Lintang, dosen dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro. Salah satu PTN yang terkenal dengan serapan lulusan yang cukup baik. Dan mudah-mudahan ini kita ada informasi atau diskusi penting tentang ilmu-ilmu yang ada di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Silakan Ibu Lintang memperkenalkan diri dulu. Nama lengkap siapa dan sebagai dosen apa di sana? Terima kasih Pak Asep. Perkenalkan, nama saya Lintang Dian Saraswati. Saya salah satu dosen di bagian epidemiologi dan epidemiologi ya. Waduh, ini epidemiologi ini yang sedang hit dan hot isu. Sedang dicari. Sedang dicari yang namanya epidemiolog ya. Kebetulan saya juga sekretaris di PAEI Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah ya. PAEI. PAEI itu apa, Mbak? Perhimpunan Ahli Epidemiologi. Wah, ya, keren sekali. Tapi cabang. Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia. Nanti saya sampaikan podcast ini ke pimpinan pusat Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia. Dan mudah-mudahan nanti dari pusat juga kalau berkenan ke Semarang, nanti kita untuk siaran langsung. Nanti kami aturkan, Pak. Mbak Lintang, itu Semarang sekarang udah level 1. Tapi ada informasi, begitu mau menginjak kasus menurun, meningkat lagi. Nah ini gimana nih? Menurut Mbak Lintang tentang PPKM ini, manfaat tidaknya, kemudian bagaimana sejauh pengamatan epidemiolog di Semarang ini, Bu? Iya, terima kasih Pak Asep. Ini pertanyaan yang sering dilontarkan. Iya. Iya, mengenai PPKM di mana Kota Semarang level 1. Betul. Ya, kita sebagai epidemiolog appreciate ya. Jadi sepanjang memang indikator-indikator itu untuk menjadi level 1 itu memang terpenuhi. Yeah. Karena kemarin ada tambahan satu indikator tentang vaksin ya, di mana yang mungkin kabupaten kota lainnya belum bisa mencapai itu gitu. Nah, namun kalau kami boleh sarankan atau usulkan tetap kewaspadaan itu ada gitu ya. Karena ini kan beberapa tatap muka sudah mulai ya? Ya, sudah mulai, dan ini sudah ada yang isu ditutup juga gitu. Ada klaster-klaster mulai bermunculan gitu. Jadi jangan berpuas diri, Pak. Karena ini yang kita hadapi kan istilahnya makhluk yang sangat pinter gitu. Variannya banyak gitu ya. Dan kita juga tidak boleh lengah ya, karena ini kan. Nah ini Mbak, Semarang level 1, tapi kami punya 2 kampus ya. Satu lagi kampus Magelang itu level 3. Ya, level 3. Nah, apa sih indikator-indikator yang menetapkan suatu daerah level 1, 2, 3 di PPKM ini? Banyak sekali ya. Indikatornya ada, nanti bisa dicek, tapi kurang lebihnya biasanya itu data-data itu misalnya biasanya yang tidak bisa mencapai level 1 dan 2 itu biasanya terkait sama tadi indikator baru vaksin, kemudian yang kedua tentang bornya, Pak. Bor. Ya, bed occupancy rate daripada suatu rumah sakit ya. Rumah sakit. Jadi, terus apa lagi, Mbak? Memang ada lag data ya dari rumah sakit dengan dinas dan juga untuk ukuran PPKM tadi untuk kementerian. Jadi memang beberapa, sehingga kami sering menyarankan kalau kami sudah ke daerah-daerah itu adalah daerah tetap menyiapkan data sendiri. Maksudnya ke daerah-daerah, Ibu ke daerah-daerah atau menyampaikan informasi atau apa? Atau ada yang bertanya dari daerah itu? Kebetulan kemarin beberapa saya terlibat untuk evaluasi PPKM mikro. PPKM mikro ya. Mikro di Jawa Tengah kita di Salatiga. Kemudian beberapa waktu lalu juga evaluasi dengan kementerian itu tentang TLI, tes pasca isolasi itu. Tes apa?
tes lacak dan isolasi. Oh, tes lacak, isolasi. Ya, memang kemarin kami ke Kendal dan juga Salatiga itu memang ya itu keluhannya itu. Jadi sebaiknya memang tetap menyiapkan data. Daerah itu tetap menyiapkan data. Pokoknya data itu jangan data lupa dulu. ya. Jadi nanti kalau ada kayak lag data atau kesenjangan data, silakan laporkan melalui dinas, kemudian nanti dari dinas ke. Nah, sejauh mana FKM Undip ini membantu pemerintah dalam mengatasi lag data itu? Karena kenyataannya kemarin ada orang-orang ya, Bapak Ibu sekalian, pemirsa sekalian, banyak orang mengabaikan data loh. Sehingga begitu PPKM atau levelasi PPKM baru ngeh, ternyata data itu sangat penting ya Bu ya, gitu. Gitu, contoh lag data di mananya tuh Bu? Ya tadi misalnya saya contohkan tentang BOR ya. Jadi memang kan sistem kita itu memang belum integrated system. Jadi memang semua kan memiliki sistem sendiri-sendiri. COVID ini kan berbagai macam aplikasi itu kan. Tapi sekarang kan katanya sudah satu dengan Peduli Lindungi diantaranya sudah lumayan ya. Ya, untuk pelaporan COVID-nya sendiri. Silacak katanya ada. Nanti ketika seperti BOR tadi, indikator BOR tadi di rumah sakit itu ternyata di kementerian itu masih tercatat banyak. Iya, gitu. Katanya pernah ada kejadian dia itu orang Papua gitu. Biasanya tercatatnya di satu kota, akhirnya yang kota itu kasihan. Atau di tempat provinsi lain, ada di mana kecatatnya di kota yang bersangkutan begitu. Jadi berbagai banyak data yang harus disinkronkan kan ya. Misalnya ada orang Jawa Barat, padahal sudah enggak di Jawa Barat. Tercatat di Jakarta masih Jawa Barat, sehingga Jawa Barat masih ada kasus misalnya seperti itu ya gitu. Jadi memang agak PR besar ini untuk. Kalau Ibu masuk Satgas juga Bu? Bukan. Saya hanya ilmuwan ya berarti ya, epidemiolog ya, sering ditanya ini ya. Saya epidemiolog untuk diminta misalnya kalau untuk membantu saya siap. Oh gitu, jadi prajurit Pak. Prajurit itu jangan kira loh, tanpa prajurit penjajah pun ataupun lawan kita dalam berperang nggak mungkin menang ya, karena justru prajurit handalah yang dapat memenangkan pertempuran begitu. Karena juga kami telah bertemu dengan salah satu seorang jenderal, dia bagaimana memuji prajuritnya pada waktu masa perang di Timur Timur ya. Baik, saudara-saudara sekalian, hadirin para pemirsa podcast, kita juga akan bertanya tentang pendidikan epidemiologi yang di Undip. Ini bagaimana gambaran pendidikan epidemiologi yang di Undip itu sendiri, Mbak? Ya, kalau untuk di Universitas Diponegoro di Fakultas Ilmu Masyarakat itu EPID masih peminatan, Bapak. Peminatan ya. Kalau dari semester 1 sampai 4 kami memakai kurikulum nasional, betul. Kesehatan masyarakatnya. Kemudian mulai semester 5 kita sudah peminatan. Gitu ya. Jadi nanti di semester 4 itu sudah sudah mulai istilahnya penjaringan ya untuk minat kemana. Kemudian sehingga semester 5 berlangsung itu sudah peminatan. Jadi peminatan 2 tahun terakhir ya, mungkin pendidikan seperti itu ya. Kemudian, sudah banyak lulusannya Bu? Alhamdulillah gitu ya. Kalau tadi mungkin agak beda. Jadi kalau di Undip mungkin masih agak tidak terlalu populer gitu. Gitu. Waduh. Gitu ya. Untuk mahasiswanya ya. Betul. Kami memang lebih minat ke peminatan lain seperti K3 atau kesehatan lingkungan. Tidak populer tapi sekarang diperlukan loh Bu. Oh iya betul. Dicari di mana. Betul. Ya betul Bapak. Lulusan kami memang alhamdulillahnya terserap dengan baik ya begitu ya. Kemudian karena kemampuan untuk intelijen penyakit, yang kemudian untuk cegah tangkal tadi untuk apalagi di era pandemi ini seperti ini memang epidemiolog yang kesehatan banyak dicari. Ya, tadi malam kami diskusi juga dengan Ibu Kepala Badan PPSDM Kesehatan. Kebetulan diundang dari Balai Besar Ciloto, ternyata Undip sudah kerjasama loh untuk peningkatan kompetensi termasuk FETP-nya Bu, epidemiologi lapangan itu ya. Nah mudah-mudahan nanti kerjasama ini membuahkan hasil, dan juga Bapak ke Semarang akan juga bagian daripada kerjasama itu Bu, karena peminatan atau keunggulan EPID itu ada di Ciloto. Nah mudah-mudahan nanti
selain jabatan fungsional sebagainya mungkin di Ciloto kita bisa kegiatan. Tapi kita pun sudah melaksanakan pelatihan kemarin satu angkatan untuk epidemiologi Bu. Fungsional ya. Fungsional. Nah nanti kita ke depan mungkin bagaimana pelatihan yang sifatnya teknis dan sebagainya. Tadi malam banyak sekali Bu ternyata yang dibahas dengan BPK Ciloto, diantaranya kerjasama dengan pasca sarjananya Undip Bu. Iya. Nah Ibu, bagaimana nih kalau misalnya harapan Ibu terkait dengan kerjasama dengan Bapelkes Semarang ini Bu? Iya, sebenarnya ini karena tadi kembali saya dosen biasa dan prajurit ini. Iya, prajurit yang siap tempur ya. Iya, tapi kemarin saya juga mendampingi Pak Dekar untuk Bapak itu, saya sebagai dosen biasa gitu ya, saya merasa ini adalah angin segar gitu ya. Jadi untuk mahasiswa kami, juga untuk alumni-alumni gitu ya. Jadi untuk mahasiswa terutama kan saat ini kan memang mahasiswa EPID itu kesulitan itu ya Pak untuk mencari course atau apa ya untuk meningkatkan kemampuan teknis epidemiologianya gitu ya. Jadi memang dengan surat keterangan pendamping ijazah itu akan sangat berguna untuk lulusan kami nantinya. Ya, nanti kita kolaborasi lah Bu. Kami juga ada seorang analis data cukup baik, kemampuan analisis datanya bagus. Dan insya Allah kerjasama dimulai dengan podcast, dimulai dengan tadi ikut diskusi ya Bu ya tentang forum konsultasi publik. Mudah-mudahan harapan Ibu dan harapan kami semua dapat berkolaborasi. Intinya adalah bagaimana kita bertanggung jawab untuk meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan. Dan khusus karena Ibu dari PAI, harapannya apa tuh Bu? Karena Ibu kan sekretaris PAI Jawa Tengah ya. Iya, betul. Ini juga menyampaikan, tadi saya sempat menanyakan dengan teman-teman, ini ada pesan apa dengan ketua juga, ketua PAI dan teman-teman menyampaikan semoga nanti jadi selama ini memang kami sudah dilibatkan Pak di Bapelkes Semarang, tapi sebagai fasilitator itu atas nama pribadi, instansinya sendiri. Gitu ya. Bahwa organisasi profesi. Gitu. Tapi kami di beberapa pelatihan kita melibatkan PAI. Bahkan saya sendiri karena epidemiolog juga sama dengan Ibu, karena label aja di epidemiolog. Kami kemarin ngajar surveillance epidemiologi untuk Kepulauan Riau misalnya. Karena dengan daring kita mudah berkomunikasi. Baik Bu, waktu juga yang batasi kita. Ini para operator udah kecapean ya. Mengurus ini. Jadi kita akhiri aja Bu ya. Perbincangan ini. Mudah-mudahan ilmu yang didapat dari Ibu dan kami pun menyebarkan ilmu dari Bapelkes Semarang ini memberikan manfaat untuk kemajuan bangsa kita khususnya di bidang pembangunan kesehatan. Selamat berjumpa kembali nanti di podcast berikutnya. Salam sehat dari Bapelkes Semarang, Jalan Pahlawan nomor 1, Simpang 5 Semarang. Makasih kawan-kawan semua ya yang berusaha membantu terlaksananya podcast ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.